tugas FNA kita. Tugas yang mana lagi tuh? Yang endokrin itu ya? Oh iya, yang hormon-hormon itu kan? Yang ada hipotalamus, yang pituitari, itu kan? Besok aduh kita mau kerjain gimana itu Nanti kayaknya aku akan bagi pembagian tugasnya ya. Kamu bagian nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti kesimpulan aku. Nanti aku juga bantuin kalian buat nyari, oke? Oke. Gila? Kamu kenapa? Gila? Kepala aku sakit banget. Kayak berdenyut-denyut. Iya, ini bukan kali pertama aja. Terus mataku kayak terasa sakit. Terus agak buram. Udah senang dulu pasti kalau gitu. Mending kita periksa ke dokter aja. Iya, nanti kita anterin kok. Kalau mau. Ini sih sesuai ya. Saya mau anterin teman saya. Katanya kepalanya lagi sakit. Terus tadi kok pergi sebelumnya kok punya data dari pasien ya? Istilah Reva tanggal lahir 8 November 2000. Istilah Reva tanggal lahir 8 November 2005 ya. Tapi sebenarnya saya akan mengambil keseluruhan dulu ya untuk mendapatkan Anda. Cuma sebelumnya aku yang menemani bisa satu orang saja, menemani pasien yang menemani ke dalam kamar. Sekarang kakak bisa siap-siap dulu untuk sekarang ganti pakaian. Nanti kalau bisa istirahat sebentar, nanti perawat akan datang lagi untuk memeriksa ya kak. Oke sus. Permisi Bu, selamat pagi. Pagi, Sus. Saya Suster Michaela. Di sini saya akan merawat Ibu dari pukul 1 hingga pukul 6 nanti ya Bu. Bu, boleh saya lihat gelar nama Ibu? Tolong sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Ibu. Priscilla Reva, November 2005. Baik Bu, sudah selesai Bu. Baik Bu, apakah pagi ini Ibu merasakan keluhan seperti sakit kepala, mual, muntah, ataupun sakit perut? Saya cuma sakit kepala aja, Suster. Udah lama banget sakit kepala. Terus juga penglihatan saya tuh sakit. Terus kayak kabur-kabur gitu, Sus. Pandangan kabur ya Bu? Iya, Suster. Baik Bu, sesuai dengan keluhan Ibu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu ya Bu, dimulai dari penglihatan Ibu, pendengaran, untuk gerak Ibu juga Bu. Untuk waktunya 15-20 menit di tempat tidur saja Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Baik Bu, saya akan mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Nanti saya akan kembali 5 menit kemudian. Izinkan saya pergi dulu ya Bu. Permisi. Baik Bu, saya cuci lawan terlebih dahulu ya Bu. Oke, baik Bu, apakah Ibu perlu dinaikkan kepalanya atau sudah seperti ini saja Bu? Oke, baik sebentar ya Bu. Apakah Ibu merasa pusing Bu? Tidak, Sus. Sudah cukup Bu? Sudah, Sus. Baik Bu, kalau boleh saya tahu, apa pusing Ibu sudah sejak kapan ya Bu? Kayaknya udah semingguan ini, Sus. Oh, udah seminggu. Ibu rasa pusingnya seperti apa Bu? Rasanya tuh kayak berdenyut-denyut, Suster. Berdenyut. Pusingnya apakah menyebar ke daerah lain Bu? Karena pusing, jadinya mata saya tuh kayak sakit. Terus kayak agak buram gitu, Sus. Oh, jadi pandangan kabur gitu ya Bu? Iya, Suster. Penyebabnya apa ya Bu? Kalau Ibu bisa pusing tiba-tiba itu? Itu saya juga kurang tahu, Sus. Akhir-akhir ini kayak tiba-tiba aja suka pusing. Emangnya Ibu habis melakukan aktivitas apa ya Bu? Tadi kami habis belajar, Suster. Tiba-tiba waktu dalam belajar itu saya ngerasa sangat pusing. Dia ngeluh juga matanya buram sus. Ibu tadi mengatakan bahwa mata Ibu buram ya Bu. Kalau boleh saya tahu, apakah Ibu menggunakan kacamata atau tidak? Iya, Suster. Udah minus atau plus Bu? Minus, Sus. Minus berapa? -3.
Oh, Reminis 3 ya Bu. Menurut Ibu, pusing yang Ibu rasakan itu ketika Ibu melakukan aktivitas apa ya Bu yang semakin parah? Ketika saya duduk atau ketika saya kayak belajar gitu suka tiba-tiba pusing. Tiba-tiba ya? Iya. Lalu menurut Ibu juga, apa yang membuat pusing Ibu tuh semakin berkurang? Ketika sedang tidur Ibu, kayak sekarang lagi berbaring seperti ini. Sudah berbaring ya Bu. Iya. Baik Bu, di sini saya memiliki skala yang dari angka 0 hingga 10 ya Bu. Untuk angka 0 itu tidak merasakan pusing sama sekali, untuk angka 1 sampai 3 itu pusingnya pusing ringan, untuk angka 4 sampai 6 itu pusingnya pusing sedang, untuk angka 7 sampai 9 itu pusingnya sudah mengganggu aktivitas, dan angka 10 itu pusingnya sangat pusing sekali. Menurut Ibu, ketika Ibu melakukan aktivitas pusingnya di angka berapa ya Bu? Di angka 6 sus. Angka 6. Lalu ketika istirahat angka berapa Bu? Angka 3. Oke, baik Bu. Sesuai dengan keluhan Ibu yang dirasakan sekarang, saya akan melakukan pemeriksaan kepada fisik Ibu ya Bu. Iya sus. Oke, baik Bu. Apakah Ibu masih merasakan pusing? Sudah sedikit berkurang sus. Oke, kalau begitu kita akan mulai pemeriksaannya ya Bu. Apakah Ibu bisa duduk sendiri atau perlu saya bantu? Bisa sendiri sus. Duduknya menghadap ke saya ya Bu. Oke, baik Bu. Sebelumnya saya izin untuk melihat hidung Ibu ya Bu. Saya akan memeriksa bagian penciuman Ibu. Di sini saya ada tiga aroma ya Bu. Ini minyak kayu putih, ini kopi, dan ini sabun. Nanti saya akan meminta Ibu untuk menutup mata dan menutup hidung sebelah saja Bu, untuk membedakan aroma ini Bu. Bisa Ibu tutup matanya Bu, lalu tutup hidung sebelah Bu. Coba Ibu, coba ini aroma apa? Kopi. Tutup sebelahnya Bu. Ini Kopi. tutup lagi Bu. Coba Ibu coba ini aroma apa? Minyak kayu putih. Sebelahnya Bu. Minyak kayu putih. Ini. Satu lagi ya Bu. Tutup hidungnya Bu. Sabun sus. Coba sebelahnya. Sabun. Selanjutnya saya akan memeriksa penglihatan Ibu. Boleh pakai kacamata terlebih dahulu Bu. Baik Bu, di sini saya ada majalah. Nanti Ibu tolong sebutkan kata yang saya tunjuk ya Bu, dengan menutup mata sebelah kiri. Boleh Ibu tutup matanya? Boleh Ibu tolong sebutkan ini tulisan apa Bu? Penyebab kematian. Yang ini Bu. Berbeda setiap hari terbit. Ibu ditutup. Tolong sebutkan kata ini. Penyebab kematian. Baik Bu, selanjutnya saya akan memeriksa lapak badan Ibu. Nanti saya akan letakkan tangan saya di sebelah sisi kanan dan kiri Ibu di bagian kepala. Nanti ketika saya tarik, Ibu boleh mengangkat tangan Ibu. Boleh Ibu lepas kacamata terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan memeriksa pergerakan bola mata Ibu ya Bu. Nanti boleh Ibu ikuti arah tangan saya. Hanya mata saja bola mata yang bergerak, kepalanya diam saja ya Bu. Baik Bu, boleh Ibu menutup mata, membuka mata, menutup mata lagi, menutup mata. Selanjutnya saya akan melihat pupil Ibu ya Bu. Selanjutnya saya akan meletakkan tangan Ibu di bagian otak kepala Ibu ya Bu. Boleh Ibu menggigit? Boleh Ibu menggigit? Dan Ibu, selanjutnya saya akan meletakkan alat ini ke wajah Ibu. Nanti Ibu membedakan tumpul dan tajam. Sebelumnya saya akan memperingatkan dulu yang seperti ini itu yang tajam ya Bu, ini yang tumpul. Boleh Ibu menutup matanya Bu. Tumpul. Tajam. Tumpul. Tumpul. Tajam. Ibu, ini saya akan meletakkan tangan saya Bu. Boleh Ibu tersenyum, mengangkat alis, mengatakan Selanjutnya saya akan memeriksa indera pengecap Ibu ya Bu. Di sini saya ada tiga rasa.
Nanti ibu boleh mengatakan kepada saya apa yang ibu rasakan. Nanti ibu menutup matanya, nanti saya akan memberikan kepada ibu satu-satu ya bu. Sebelumnya terlebih dahulu bersihkan tangan ya bu. Boleh ibu tutup matanya bu. Ini bu. Masalah apa bu? Pahit sus. Selanjutnya Manis. Asin sus. oke. Baik bu, selanjutnya saya akan meletakkan alat ini ke sebelah telinga ibu. Nanti jika ibu mendengarkan boleh angkat tangan ibu. Baik bu, boleh ibu berdiri. Ibu nanti ikuti instruksi dari saya ya bu. Jika ibu menutup mata, nanti ibu meluruskan tangan kiri seperti ini. Boleh ibu menghadap ke sana. Boleh ibu tutup matanya. Luruskan tangan bu. Luruskan tangan bu. Boleh menutup mata. Boleh tutup tangan. Selanjutnya saya akan melihat bagian mulut ibu ya bu. Bentar saya akan melihat tangan ibu. Boleh ibu membuka mulut bu? Buka lagi bu. Boleh ibu menjulurkan lidah sedikit bu? Ibu selanjutnya akan mengkaji kemampuan tangan ibu. Boleh saya pegang ibu? Boleh ibu menelan? Saya akan meletakkan tangan di bahu ibu ya bu. Boleh ibu melawan pergerakan tangan saya? Di bagian pipi bu. Boleh ibu mendorong pipi menggunakan lidah sebelah kiri bu. Sebelah kanannya bu. Boleh ibu berbaring kembali. Saya izin untuk memegang tangan ibu ya bu. Sebelah kiri. Kakinya ya bu. Selanjutnya, boleh ibu melakukan pergerakan tangan saya bu? Boleh mengepal tangan saya bu? Yang kirinya pegang tangan saya bu? Boleh dikepalkan? Yang kirinya bu? Dan dorong telapak tangan saya bu? Kakinya ya bu? Boleh dorong tangan saya bu? Ibu, ibu boleh duduk kembali bu? Menghadap saya ya bu. Ibu boleh mengikuti arah pergerakan tangan saya ya bu dengan meletakkan dari ibu ke hidung ibu. Boleh ibu letakkan tangan di hidung. Boleh mengikuti arah tangan saya. Selanjutnya boleh ibu meletakkan tangan di paha ibu. Boleh ibu membukanya, menutupnya. Dilakukan dengan cepat ibu. Membuka, tutup, membuka, menutup. Sudah cukup ya bu. Selanjutnya ibu boleh berdiri bu. Ibu boleh berjalan. Jalan biasa saja bu. Kembali lagi bu. Sudah bu. Menghadap ke saya sini bu. Baik, selanjutnya boleh ibu menutup mata bu. Luruskan tangan ke depan bu. Boleh diturunkan bu. Buka matanya. Boleh ibu duduk kembali.
Baik Bu, selanjutnya saya akan memeriksa sistem sensual Ibu ya Bu. Di sini ada alat Bu, nanti Ibu boleh menutup matanya dan Ibu menebak sentuhan apa yang Ibu rasakan ya Bu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bu. Ini tajam, ini tumpul Bu. Ibu boleh menutup matanya. Ini sentuhan apa Bu? Tajam, Ini tumpul, ini tajam, tumpul, tumpul, tajam, tumpul, tajam. ini apa Bu? Dingin, dingin, panas, panas. Tuhan, ini Ibu apakah merasakan lembut atau tidak ya Bu? Kita akan kepada saya. Lembut, 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 lembut. Ibu boleh membuka tangannya Bu. Ini 1 titik, ini 2 titik ya Bu. Ibu coba katakan kepada saya ini berapa titik Bu? 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Ibu boleh membuka mata dulu Bu. Nanti saya akan letakkan berputara ini ke kaki Ibu. Nanti jika Ibu merasakan getaran, Ibu boleh mengatakannya kepada saya Bu. Boleh Ibu tutup matanya Bu. Ibu merasakan getaran? Yesus, Ibu merasakan getaran? Yesus, Baik Bu, selanjutnya saya akan mengangkat jari jempol Ibu. Ibu mengatakannya ini apakah naik atau turun ya Bu. Yesus. Ini Bu, Turun, ini, naik, ini. naik, turun, naik, turun, naik, turun. Selanjutnya saya akan melihat efek otot Ibu ya Bu. Dan nanti akan sedikit melakukan pengatukan di bagian tangan Ibu. Agak sedikit sakit, tapi tolong Ibu nanti agak dilemaskan saja ya Bu. Selanjutnya sebagian sebelah kanan ya Bu. Dilemaskan saja ya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan melihat efek otot Ibu di bagian tangan sebelah sini ya Bu. Sebelumnya di sini pakai data dulu Bu. Bu lemas saja ya Bu. Saya akan melakukan sedikit pengatukan. Sebelah kanannya Bu. Oke. Di bagian kaki ya Bu. Bu, relax aja ya Bu. Sebelah kirinya Bu. Oke. Bagian belakang Bu. Baik. Selesai ya Bu. Ibu boleh berbaring kembali. Saya akan melihat efek pada telapak kaki Ibu ya Bu. Saya ingin untuk membukanya ya Bu. Saya akan mengangkat kaki Ibu ya Bu. Sebelah Bu. Pengkajian sudah selesai ya Bu. Apakah selama pengkajian Ibu merasakan keluhan lain Bu atau pusing kembali? Yesus, selama pengkajian saya merasakan sedikit pusing. Oh baik Bu. Dan selanjutnya saya akan melaporkan hasil ini kepada dokter terkait ya Bu. Nanti 10 menit kemudian saya akan kembali untuk memberikan obat kepada Ibu. Apakah Ibu ada pertanyaan Bu? Tidak, Yesus. Oke, jika tidak saya akan pergi dulu Bu. Nanti jika Ibu memerlukan bantuan, boleh Ibu menekan bel yang ada di sebelah Ibu ya Bu. Yesus. Saya pergi dulu ya Bu. Selamat siang Dok. Siang. Saya perawat luka yang baru selesai melakukan pemeriksaan kepada nyonya
P di ruang 6A08. Saya akan memberitahukan hasil pemeriksaan yang P kepada dokter. Oke, silakan dulu. Boleh dokter lihat dulu hasil dari pasien T. Pasien tersebut datang dengan keluhan pusing disertai penglihatan yang kabur. Oke, baik, ini saya akan mendiagnosa dia, namun sebelumnya akan memberikan dia obat paracetamol 500 mg untuk meredakan nyeri kepala. Baik, nanti saya akan memberikan obat paracetamol 500 mg untuk meredakan nyeri pasien. Baik, terima kasih jawab permisi. Dalam pengkajian sistem saraf, kita dapat melihat dan menilai 12 saraf kranial pada pasien, yaitu olfaktori, optikus, oculomotorius, troklear, trigeminal, abducens, facialis, vestibulocochlear, glosopharyngeal, vagus, accessorius, dan terakhir hipoglossus. Kita juga dapat menilai tingkat kesadaran pasien dengan menilai tingkat GCS, dan juga kita dapat menilai fungsi dari sensori pasien, yaitu sentuhan, nyeri yang dirasakan pasien, suhu yang dirasakan pasien. Kita juga dapat menilai fungsi motorik dari pasien, yaitu kekuatan pasien, koordinasi pasien, dan keseimbangan pasien. Kita juga dapat menilai refleks yang ditimbulkan oleh pasien, yaitu refleks dari bicep, tricep, patella, Achilles, dan begitu dengan dorsalis pedis. Kita juga dapat menilai apakah ada gangguan saraf yang terjadi pada pasien. Sekian, terima kasih. Selamat sore, Pak. Kenalkan, saya Karena Putra, saya akan merawat Bapak dari pukul 3 sore hingga 6 sore nanti. Sebelumnya, bolehkah saya melihat gelar nama Bapak? Bisa Bapak sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Pak? Yang pertama 7 Maret tahun 95. Ya, sudah sesuai ya, Pak? Oke. Pak, apakah ada keluhan hari ini, Pak? Perut saya mulai sakit. Sakit di bagian mana, Pak? Di sini sejak kemarin BAB terus. Oke. BAB-nya itu sering, Pak, atau tidak? Ya sering, saya dari kemarin 5 kali. Iya, 5 kali ya, Pak? Sehari saya bolak-balik les. Lalu bentuknya kayak gimana, Pak? Cair atau padat? Cair. Cair ya, Pak. Sebelumnya Bapak mau mengkonsumsi makanan apa, Pak? 2 hari lalu saya ada makan, sesuai saya makan. Oke, baik Pak, saat ini saya akan melakukan pengkajian sistem pencernaan Bapak ya. Di sini saja 15 sampai 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Serius. Oke, nanti saya izin ya Pak untuk memeriksa dari kepala Bapak hingga kaki dan sedikit menekan dan meraba perut Bapak ya Pak ya. Oke, sebentar saya akan mengambil alat-alat terlebih dahulu ya Pak. Misi. Pak, saya kembali Pak. Sebelumnya apakah Bapak sudah mengecek tinggi badan dan berat badan Bapak? Berapa Pak? Kalau boleh tahu? Berat badan saya 54, kalau tinggi badan saya 165. Gitu. Sekarang saya akan izin memeriksa bagian kepala Bapak ya Pak. Bagian mata Bapak. Oke. Bagian bibir tidak ada ya Pak. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut Bapak. Bolehkah Bapak membuka baju Bapak? Apakah perlu saya bantu Pak? Oke, permisi ya Pak. Oke Pak, silakan diri lagi Pak, boleh? Oke, saya izin inspeksi ya Pak. Oke, sekarang saya akan memeriksa melihat perut Bapak. Bisakah Bapak posisinya saya turunkan kepalanya Pak? Bisa. Saya. Permisi ya Pak. Kalau Bapak merasa nyeri bilang saya ya Pak. Iya, serius. Oke Pak, Bapak merasa nyaman? Iya, Oke, saya izin ya Pak melihat perut Bapak. Bapak boleh angkat tangan ke belakang dan kepalanya diangkat dan bahunya sedikit. Oke, sudah Pak. Terima kasih. Oke, saya akan melihat pergerakan perut ibu Bapak ya Pak. Bapak boleh bernapas dengan normal dan tenang aja ya Pak ya. Oke, sudah ya Pak. Oke Pak, saya akan mendengarkan suara yang ada di perut Bapak ya Pak. Bapak diharapkan tenang ya Pak. Oke, izin ya Pak. Permisi.
Oke Pak, saya akan mengetuk bagian perut Bapak. Permisi ya Pak, Bapak diharapkan untuk tenang. Permisi Pak, tangannya. Izin dulu ya Pak. Oke Pak, saya akan mengetuk lagi di bagian sini. Bapak boleh tarik nafas dalam. Oke Pak, Bapak boleh miring ke sebelah kanan Pak. Oke, permisi ya Pak. Oke, sudah Pak, boleh balik badan. Sekarang saya akan mengukur lingkar perut Bapak ya Pak. Permisi ya Pak. Oke. Permisi ya Pak. Oke. Oke, sudah ya Pak. Saya akan sedikit menekan bagian perut Bapak. Permisi ya Pak. Apakah merasa nyeri Pak? Tidak ya. Oke, permisi ya Pak. Sakit Pak? Sedikit ya Pak. Sakit Pak? Sakit Pak? Sakit Pak? Pak, Bapak boleh tarik nafas Pak? Buang nafas Pak. Oke. Boleh tarik nafas Pak? Oke. Bapak boleh miring ke kanan Pak? Bisa tarik nafas Pak? Oke. Sudah ya Pak. Oke Pak, sekarang saya akan melakukan pengecekan pada bagian kaki Bapak. Kaki Bapak boleh kita buka dulu ya Pak, ini ya Pak. Kaki Bapak sakit? Oke. Kaki Bapak boleh ditekuk sedikit Pak, yang sebelah kanan. Apakah sakit? Sedikit. Sedikit ya Pak ya. Di sini sakit Pak? Tidak. Oke, Bapak boleh miring ke arah kiri Pak. Oke, kakinya boleh ditekuk lagi Pak. Sakit Pak? Apakah sakit Pak ke belakangnya? Sakit Pak? Tidak, oke. Sudah ya Pak, boleh kembali miring lagi. Pak, saya akan melakukan penekanan di bagian sini. Kalau Bapak merasa sakit, Bapak bilang ya. Tarik nafas Pak. Apakah sakit Pak? Sekali lagi ya Pak. Sakit Pak di sebelah kanannya Pak? Tidak ya. Oke, di sebelah sini ya Pak. Tarik nafas, sakit Pak? Sedikit ya Pak. Lagi ya Pak. 1, 2, 3, tarik nafas, sakit? Oke, Bapak boleh pakai baju Pak, karena kita sudah selesai pengajiannya ya Pak. Oke Pak, sekarang kita sudah selesai melakukan pengkajian. Apakah Bapak merasakan nyeri Pak selama pengkajian? Sedikit ketika di dekat sebelah kanan saya. Saya akan memberikan hasil kepada dokter dan nanti dokter yang akan memberikan diagnosa selanjutnya ya Pak kepada Bapak. Dan saya akan nanti datang kembali 30 menit kemudian untuk memberikan obat peredam nyeri ya Pak ya. Oke, saya akan bereskan peralatannya dulu ya Pak. Oke Pak, saya pamit undur diri dulu ya Pak. Terima kasih. Mari. Selamat sore dok, saya Karina perawat yang sedang melakukan pengkajian terhadap Tuan R yang tanggal lahirnya itu 7 Maret 2005 yang mengalami sakit di bagian perut bagian kanan bawah. Ini dok hasil pengkajiannya, boleh dilihat. Oke, kamu boleh memberikan dia obat antibiotik 500 mg dan nanti saya akan mendiagnosa dia melalui hasil pengkajian yang kamu berikan. Oke, baik, terima kasih dokter. Kalau gitu saya permisi dulu ya dokter. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari pengkajian sistem pencernaan ini adalah untuk mengetahui proses evaluasi secara menyeluruh terhadap fungsi organ dan kesehatan organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Tujuan utama dilakukannya pengkajian ini adalah untuk menilai fungsi organ, di mana kita dapat mengevaluasi kemampuan organ dalam memecah makanan, menyerap, dan membuang sisa makanan. Kemudian kita dapat mengidentifikasi masalah ataupun mendeteksi adanya gangguan ataupun kelainan dari organ-organ tersebut. Jadi, pentingnya kita untuk menjaga sistem pencernaan kita dengan cara pola makan sehat, olahraga teratur, tidak mengonsumsi alkohol berlebihan, tidak merokok, dan tidak makan makanan sembarangan.